Hodi. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya ingin menanggapi dari apa yang jadi persoalan atau mungkin dipersoalkan ya sama Mas yang di samping saya. Eh, ya saya sedikit sepakat ketika kita membenturkan konteks yang berbeda, tentu itu akan apa sulit untuk disatukan gitu. Nah, persoalan teologis itu memang tidak bisa dibawa ke dalam persoalan sosial karena itu memiliki konteks yang berbeda gitu. Tapi saya ingin menjawab dengan apa pemahaman yang cukup moderat ya. Artinya pada waktu itu juga bisa kita pahami apa ya bahwa Syarikat Islam itu adalah organisasi politik yang cukup keras dan memiliki anggota ribuan dan luar biasa ketika digerakkan ya. Bahkan Cokro juga mendapat julukan karena berhasil menggerakkan ribuan orang dengan julukan Raja Jawa tanpa mahkota gitu. Kalau secara psikolog orang itu bisa memimpin orang paling banyak itu 70 orang. Nah, karena itu mungkin Cokro bisa mengorganisir sekitar puluhan ribu orang ya. Ribuan lah, nggak sampai puluhan ribu. Terus begini. Artinya pada saat itu bangsa kita masih dalam proses pencarian identitas, si menggali apa yang perlu kita ambil sehingga bisa menyatukan seluruh elemen yang ada di masyarakat. Karena kita tahu pada waktu itu mungkin persamaan kita sama-sama dijajah oleh Belanda gitu. Tapi perlawanan yang tidak terorganisir secara rapi dan masif hingga munculkan serangan bersama dari Nusantara ya. Makanya pada waktu itu ketika SI menjadi organ yang sangat kuat, Sneflit datang yang itu membumbui Semaun untuk memiliki pemikiran tentang sosialisme atau Marxis, komunis lah artinya, yang turunannya menjadi komunis lah. Nah, Semaun waktu itu juga mengatakan bahwa kita tidak memiliki pandangan yang berbeda tentang Islam gitu. Nah, ini sebagai sebuah pengantar yang sebetulnya dia menyadari bahwa dia hidup di antara apa ya? Di antara mulut macan gitu. Sehingga dia berusaha untuk menenangkan macan ini gitu. Sehingga berhasil sampai merebut SI yang pecah menjadi dua yang disebut sebagai SI merah dan SI putih. Dan itu lahir di Semarang gitu. Nah, ini sebetulnya yang jadi persoalan kenapa Cokro Aminoto itu tidak langsung membubarkan SI. Justru pada awalnya emang benar bahwa Cokro ini memisahkan diri dari SI merah supaya tidak tercampur tidak terkontaminasi oleh pemikiran yang hanya berkutik pada wilayah duniawi saja gitu. Karena kita banyak berhutang budi pada Islam, kata Cokro Aminoto. Makanya dia tidak menghilangkan Islam dalam perjuangannya untuk melawan penjajah atau imperialisme gitu. Nah, saya kira mungkin hanya sebatas itu ya yang bisa saya sampaikan, bahwa ini hanya sebatas rasa terima kasih kepada Islam, bahwa Islam harus tetap ada sebagai sebuah identitas yang sudah lama memberikan kesejahteraan dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat pada waktu itu. Nah, tapi ketika kita mau berbicara tentang apa manajemen konflik, mungkin itu ada benarnya ya. Saya juga sempat berpikir pada waktu itu ketika Belanda datang lagi ke Indonesia dan Indonesia sudah merdeka 2 tahun sebelumnya dan Indonesia menjadi RIS. Tan Malaka itu justru orang paling banter dan mungkin sangat memiliki kesempatan untuk menjadi presiden ya. Makanya dia juga mengatakan kalau tidak mungkin pemilik rumah itu berunding dengan maling gitu. Karenanya dia gak mau berdiplomasi dengan Belanda gitu. Nah, saya kira kesempatan Soekarno andai kata ini kan porsi porsi perlawanan yang dari alat negara yang dipimpin oleh siapa? Jenderal Sudirman itu sebetulnya tidak berseberangan dengan Tan Malaka secara pemikiran, tapi dia berpikir bahwa pemerintahan yang sah itu hanya milik Soekarno gitu.
walaupun dia juga tidak sepemikiran dengan jalan pemikirannya Soekarno yang sangat diplomatis gitu. Katanya ini terkubu-kubu menjadi tiga sebenarnya. Nah pada waktu itu Tan Malaka tidak mau berunding dan kesempatan Indonesia untuk merdeka itu 100% itu nyata emang. Tapi itu diambil sama Soekarno. Dia justru hadir dalam perundingan meja mudar sehingga Indonesia kembali disatukan dan Soekarno sah menjadi presiden kembali gitu. Andai kata waktu itu Soekarno tidak mau berunding, maka presidennya aku yakin saya Tan Malaka. Ya gara-gara faktor itu sehingga Indonesia kembali ke tangan Soekarno dan ya kita mengagung-agungkan sampai hari ini. Tapi ini kan apa ya? Ya mungkin sisi sejarah yang sedikit berbeda dan mungkin sulit kita temui ya. Dan mungkin itu emang realitas yang terjadi pada saat itu. Mungkin itu aja lu. Sedikit masuk sebelum ke pertanyaan. Memang kebanyakan dalam teori manajemen konflik itu terlalu lebay ya, terlalu dramatis bagi saya. Apalagi kalau menyangkut terkait dengan sejarah, karena kebenaran dalam sejarah itu subjektif. Maka poin-poin sejarah itu menjadi poin yang sangat seksi untuk dimasuki oleh manajemen konflik begitu. Karena waktu perpecahan SI Merah dan SI Putih pun Soekarno masih remaja, mungkin waktu itu masih di SR atau masih ngekos di Pak Cokroaminoto. Jadi akan sangat tidak mungkin memecah belah antara kepentingan Belanda yang waktu itu di ESDV, Indih Sosial Demokratik itu, yang karena dia ada lembaganya tapi tidak punya pengikut di Indonesia, maka dia masuk ke dalam ranah SI untuk mendikotomi SI itu menjadi dua. Itu mungkin secara sejarah. Jadi bagi saya menjadikan Soekarno sebagai dalang di balik perpecahan ini akan sangat tidak masuk akal bagi saya kalau misalkan kita teliti lebih dalam. Jikapun kita paksa Soekarno terlibat dalam perpecahan itu, mungkin Soekarno merupakan boneka yang dalangnya toh kita tidak tahu sampai sekarang. Karena mungkin Soekarno disuruh aja dimasuk di kosannya Pak Cokroaminoto untuk sebagai informan dari Pak Cokroaminoto. Misalkan kalau misalkan kita kaji secara logis gitu. Misalkan seperti itu. Itu aja Pak Antar. Pertanyaan saya begini. Sebenarnya skema integrasi peradaban Islam dan juga Barat itu sebenarnya hampir-hampir sama. Jadi peradaban seperti ini bagi saya itu sama halnya yang sudah terjadi dalam peradaban perekonomian Islam, terutama dalam perbankan. Dalam Islam mengatakan bunga itu haram, tapi ketika masuk Islam boleh, tapi namanya ujroh berupa ujroh. Ketika dia berupa ujroh, maka dia halal. Jadi skema-skema menghalalkan sesuatu yang syubhat atau menghalalkan sesuatu yang haram itu adalah skema yang umum dipakai dalam Islam untuk mengintegrasikan peradaban Barat sehingga dia menjadi Islam. Sama halnya dengan ini. Sebenarnya kan perjuangan antara paradigma sosial dan komunis, sosialisme dan komunis itu sebenarnya sama perjuangannya dengan sosialisme Islam. Sama-sama untuk kepentingan bersama, sama-sama memiliki hak yang sama dalam hal kepemilikan bersama. Ya kan sebenarnya itu, agar dia menjadi lebih Islam, agar dia menjadi lebih halal kata Pak Cokroaminoto, maka jangan hanya sebatas itu, maka pentingkan juga Tuhan, kan selesai masalahnya. Jadi konsep-konsep sosialisme yang dianut oleh Marxisme menjadi Marxisme Islam. Kalau misalkan halnya seperti itu, apakah saya sebagai penganut komunisme misalkan, saya penganut komunisme tapi saya sholat tahajud, sholat 5 waktu, kan selesai masalahnya. Tanpa saya ikut dalam ideologi sosialisme Islam, kan tanpa ikut itu kan selesai masalahnya. Kan yang penting kan bagaimana caranya agar sosial ini kan lebih Islam, kan begitu. Jadi bagi saya kan skema-skema ini seperti ini sebenarnya lumrah dipakai oleh Islam untuk mengislamkan sesuatu yang syubhat yang dari Barat agar menjadi produk kita dari Islam. Ya sudah, jadikan aja skema ini lumrah sebenarnya dipakai. Terlebih kalau misalkan kita yang kita rasakan sekarang itu perbankan. Bagaimana bunga itu dibilang sebagai sebagai riba, bunga itu dianggap sebagai riba, dan ajrun atau upah itu sebagai halal. Biasa, ini lumrah. Jadi saya sebenarnya tidak terlalu wah juga terhadap konsep ini sebenarnya, karena perjuangannya toh sama. Cuman ini kan lebih religius, lebih ideologis. Sebenarnya perjuangannya toh sama. Kalau ini sama, maka pertanyaan saya tidak akan mengarah kepada hal ini. Saya akan bertanya lebih kepada untuk memperluas ajaran terkait dengan sosialisme, baik itu sosialisme Islam dan juga sosialisme komunisme yang dibawa oleh Marxis. Biasanya untuk menjadikan ini sebagai konsep yang komunal atau yang dianggap benar oleh sebanyak orang, dia harus menduduki suatu ideologi negara. Kalau
Kalau syarikat Islam yang merah atau PKI itu jelas ingin menjadikan Indonesia itu sebagai negara komunis. Pertanyaan saya, apakah Pak Cokro ingin agar Islam ini menjadi negara yang pan-Islamisme? Kalau misalkan landasannya memang Islam, kan begitu. Kan soalnya untuk mempraktekkan atau mengamalkan pemahaman-pemahaman atau ideologi Islamisme sosialisme Islam maupun sosialisme komunisme itu harus menduduki suatu negara agar ideologinya itu bisa dipraktekkan secara komunal. Kalau PKI jelas dia ingin agar Indonesia ini menjadi negara komunis agar praktek-praktek ekonomi yang selama ini diterapkan di dalam kajian mereka itu biar bisa diterapkan secara nasional. Pertanyaannya, apakah Pak Cokroaminoto menginginkan terbentuknya negara Islam? Itu pertanyaan saya. Kalau misal karena saya tidak tertarik sebenarnya mengkaji sosialisme ini dalam segi ekonomi. Bagi saya sama saja. Yang penting saya penganut komunisme. Yang penting saya sholat selesai masalah ini. Tidak usah menerapkan konsep sosialisme Islam. Karena tuh perjuangan dalam hal ekonomi itu sama. Yang berbeda hanya dalam hal teologis agar tidak mentuhankan benda. Saya kerja karena begini ya. Mungkin bagi penganut ideologi konsep Marxisme, agama itu tidak sangat seksi sekali untuk dianut. Kenapa? Kalau kata Nietzsche bilangnya, jika agama itu mempersempit, menghambat kreativitas suatu manusia, menghalangi inovasi suatu manusia, maka sebaiknya agama itu tidak ada. Karena dalam Islam misalkan kita terlalu menganut ikut ulama, ikut ketua, ikut pemimpin, itu tidak ada, hampir tidak ada dalam ajaran sosialisme komunisme. Karena perjuangan mereka itu menuntut kepada ketua, menuntut kepada pemimpin. Jadi misalkan itu agama mempersempit ruang gerak kreativitas manusia, sebaiknya agama tidak ada. Itu kan dalam konsep Nietzsche misalkan. Karena jadi saya berpikir bahwasanya yang dianut oleh sosialisme komunisme seperti itu. Jadi mereka tidak menjadikan agama sebagai pilar penting dalam kehidupan mereka begitu. Itu pertanyaan saya terkait dengan konsep negara menurut ya Cokroaminoto. Ya, ada benarnya juga tadi disampaikan pengantarnya itu tentang seperti pemikiran Barat juga diambil sama Islam kayak gitu ya, kayak hal-hal itu seperti itu kan lumrah. Ya kan sebelum ke pertanyaan, ya itu memang benar sih, karena memang kan sampai saat ini ya kalau saya salah mohon dikoreksi. Di kalangan NU itu kan bunga itu kan juga jadi perbedaan pendapat juga kan ya, di kalangan para ulama NU. Ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh gitu, ada yang bilang halal bahkan gitu. Kan itu juga. Jadi memang selalu moderat kan gitu ya. Islam itu selalu moderat, mengambil jalan tengah gitu. Mengakomodir ilmu-ilmu dari luar Islam jadi dimasukkan ke Islam jadi agar bisa sesuai dengan zamannya kan gitu. Ya itu. Kemudian pertanyaannya tentang bentuk negara. Ya ada yang beberapa tokoh ya memang yang sebenarnya Pak Cokro ini sangat kuat pan-islamismenya memang. Jadi dan juga waktu di SI itu kan di bidang ekonominya itu Pak Cokro mendirikan koperasi dan beberapa bidang-bidang usaha gitu. Nah, sistem ekonominya itu bisa dibilang menggunakan berlandaskan Islam. Itu ada yang menyebutkan sistem ekonomi Islam di Indonesia itu pertama kalinya digagas oleh Pak Cokro gitu di SI itu dengan koperasinya itu. Nah itu memang salah satu ya implementasi bahwa Pak Cokro itu dalam hal-hal yang sedetail itu menggunakan syariat-syariat Islam gitu. Tidak jelas seperti apa bentuk negara yang diinginkan Pak Cokro, tapi memang seminimal mungkin itu memang yang diperjuangkan kemerdekaan, itu saja sebatas itu. Tentang bentuk negara saya belum menemukan bacaan seperti apa bentuk negaranya gitu. Cuman walaupun beliau sosialis Islam itu secara teknis di bawah itu program-programnya sangat Islami sekali gitu. Nah itu yang akhirnya
memunculkan pendapat bagi para sejarah bahwa kemungkinan besar yang ingin dicapai oleh Pak Cokro itu memang pan-Islamisme gitu. Ya mungkin juga ya apakah negara Islam mungkin itu tergantung dari para tokoh yang menafsirkan itu gitu. Secara formal nggak ada, belum, kalau saya pribadi belum menemukan bacaan apakah seperti apa bentuk negaranya gitu. Dan sosialisme Islam itu lebih diarahkan tentang ke apa ya, perlawanan ke PKI-nya itu gitu, agar PKI itu ya gak sampai komunis gitu, cuman ya sosialis yang berlandaskan Islam gitu, boleh sosialis dan tapi berlandaskan Islam gitu. Ya nggak ada memang kan apa, meninggalnya itu tahun 1934. Saya belum menemukan bacaan. Cek cek. Bukan pendapat, mau nanya. Tadi sempat disampaikan oleh pemantik bagaimana keberadaan SDI, awal keberadaan SDI kan, Syarikat Dagang Islam. Ya, itu karena ingin menjaga stabilitas perekonomian Islam kan, khususnya di Indonesia. Sebenarnya gambaran seperti apa di masa tersebut, karena memang SDI itu dibentuk untuk apa namanya, menjadi tandingan dari kaum Cina kan itu. Mungkin bisa memberikan gambaran seperti apa keadaan di sana, mungkin kenapa sampai didirikan SDI seperti itu. Ya, cuman itu. Ya. Ya awalnya memang sebelum SDI sebenarnya saya gak banyak tahu tentang SDI. Itu sangat mendalam sekali. Tapi ini sekedar beberapa jawaban aja. Nah, oh ya mudahnya aja kalau teman-teman itu pernah, jadi sudah ada filmnya Pak Cokro itu, Cokro Aminoto yang diperankan oleh itulah ya aktor itulah yang terkenal itu, film Cokro Aminoto. Nah di situ juga digambarkan ada sejarah SDI juga yang ada konfrontasi dengan pedagang etnis Cina itu, ada di situ juga. Nah awalnya sebelum SDI itu sebelum terbentuk SDI memang ada organisasi juga. Namanya itu saya lupa. Itu yang sebatas ini tidak bergerak di bidang ekonomi, tapi yang cuma sekedar mendamaikan para pedagang Islam dan Cina waktu itu gitu. Cuman karena memang mungkin kelompok etnis Cina ini semakin menjadi gitu bisnisnya itu, ya itu akhirnya lebih dibentuk lagi dengan SDI itu, dengan adanya Syarikat Dagang Islam. Awalnya memang ya ini konfrontasi itu, karena sedangkan Belanda juga menaruh, ya VOC juga
menaruh kelas pribumi itu di bidang ekonomi di bawahnya Cina gitu. Nah, ya ini Cina ini makin menjadi-jadi gitu, etnis Cina ini. Makanya itu pribumi dengan Islam itu ya semakin menggalakkan perjuangannya dengan membentuk SDI itu gitu. Gitu. Ya, itu juga kan untuk menyaingi perekonomian dari Cina karena memang pada masa itu mungkin Cina itu memegang penuh perekonomian khususnya di daerah Indonesia. Eh, Cuman ya ketika kita pindah artinya kan dari masa ke masa dari SDI menjadi apa dan semacam tadi sampai sekarang jadi SI Syarikat Islam itu tidak terlepas dengan adanya peranan apa namanya konflik antara PKI dengan SI tersebut. Cuman yang santer kan juga bagaimana di SI itu sampai ada SI merah dan SI putih seperti itu. Sebenarnya tujuan kenapa sampai ada istilah SI merah, SI putih itu seperti apa gitu? Ya itu. Iya, kalau nama secara eksplisit nggak tahu, saya belum menemukan juga itu seperti apa, tapi mungkin ini secara logika saya sendiri menyimpulkan sendiri. Sisi merah ya Ismaun itu. Kenapa merah? Karena bukan biru atau hijau. Ya karena kan mungkin itu sudah ada PKI juga, waktu ada SI merah sudah ada PKI, sedangkan PKI kan lambangnya merah gitu ya. Nah itu mungkin makanya SI merah gitu. Nah yang putih ya maknanya putih ya kan ini Islam gitu kan. Kecik. Oke, dari bacaan yang barusan saya baca ya, itu kan terjadi perpecahan yang mana karena keinginan dari Cokroaminoto dan Tan Malaka itu mencoba mengkomparasikan antara Islam dengan paham komunis itu, sehingga ditolak oleh Agus Salim, tokoh yang lainnya dan siapa lagi itu saya lupa namanya, sehingga terpecah belah menjadi dua kubu, merah dan putih. Cuma kalau memang dilambangkan karena PKI itu merah, ternyata Cokroaminoto itu ada yang di SI putih. Dan Agus Salim dan kawan-kawan itu ada di SI merah. Iya, dan itu saya kok pikiran jalan saya kambuh ya. Semoga sakit saya juga tidak kambuh. Itu mungkin asal muasal sehingga bendera kita merah putih. Enggak, apa? Agus Salim itu bukan DSI merah, bukan, tapi DSI putih. Kiai Haji Agus Salim. Jadi memang dari awal Agus Salim itu di putih. Menentang PKI memang. Sahabatnya Pak Cokro memang dari awal. Haji Agus Salim itu juga awalnya juga sebelum bergabung dengan Syarikat Islam, Agus Salim itu juga ini apa bekerja di bawah Belanda, pegawai Belanda, dan dia pernah disuruh menjadi mata-matanya dari pihak Belanda untuk menyelidiki SI gitu. Tapi setelah masuk menjadi mata-mata dan menyelidiki SI, malah tertarik bergabung dengan SI gitu. Nah itu Agus Salim itu. Makanya sampai Pak Cokro meninggal ya Agus Salim itu tetap di pihak Pak Cokro gitu.
Eh, Sebetulnya saya nggak begitu tertarik gitu pada sosialisme Islam ini karena dulu dulu ketika berbicara yang ranah-ranahnya Islam itu saya sangat tertarik gitu kan. Tapi akhir-akhir ini beberapa bulan yang lalu gitu kan, saya yang berbau Islam itu cukup apa ya, dalam benak saya itu cukup cukup sensitif gitu. Karena masih itu aja. Dan ketika membaca ataupun mendengarkan terkait dengan sosialisme Islam, hanya penggabungan antara pemikiran Marx sama Islam gitu kan. Ya, sama pemikiran Muhammad. Bukan pemikiran Muhammad ya. Ya, sama Islam. Itu masih sama saja gitu kan, hanya penggabungannya saja. Lalu yang menjadi pertanyaan dari saya itu, seberapa jauh keberhasilan Cokro Aminoto itu, pemikiran Cokro Aminoto itu sampai sekarang? Itu aja. Iya, kalau secara formal sosialisme Islam mungkin mungkin nggak ada ya, sudah lenyap mungkin. Tapi nilai-nilainya itu yang apa? Yang berkontribusi ya sampai Indonesia merdeka hari ini gitu. Nilai-nilai di situ. Nah, Soekarno sendiri walaupun nasionalis, beliau kan pernah menggagas ini Marhainisme kan. Marhainisme itu kan sosialis versi Indonesia kan gitu. Iya. Tapi kan gini Mas gitu kan. Ketika berbicara nilai-nilai atau konsep dari sosialisme Indonesia kan tentang tujuannya itu untuk kesetaraan dan kesejahteraan gitu kan. Itu kan sama halnya di Islam juga ada, di Marx juga ada gitu kan. Atau di komunisnya atau itu ada kesetaraan, konsep kesetaraan gitu kan. Adanya alienasi gitu kan. Tidak adanya itu kan juga ada di Islam. Sehingga kalau bilang bahwasanya saya tidak sosialis sekalipun tapi saya Islam gitu kan, mungkin bisa dianggap sosialisme Islam gitu kan. Saya cuma Islam tapi tidak berpatokan sosialisme Islam gitu. Bisa saja pemikiran saya itu gitu bisa dianggap sosialisme Islam karena pemikiran dari sosial atau Marxisme itu juga ada di Islam. Sehingga kan letak keberhasilannya itu cuma di formalnya aja. Pemikiran dari sosialisme Islam itu hanya formalitas gitu. Hanya formalitas penggabungan dari pemikiran Marx sama Islam. Seperti itu. Iya benar. Sebenarnya sudah dibahas tadi karena ini apa terkait sosialisme itu. Itu kan tadi dijelaskan sosialisme apa walaupun misalnya sosialisme itu tidak ada, ya sama aja Pak Cokro tetap memperjuangkan sosialisme itu. Memperjuangkan Islam dengan nilai-nilai sosialis. Cuma kenapa dipakai istilah sosialis? Ya itu karena pemikiran sosialis di level internasional Uni Soviet mendirikan negara sosialis gitu kan. Jadi berarti sosialis benar-benar diimplementasikan dengan bentuk negara gitu kan. Sudah berhasil di Uni Soviet. Itu yang menginspirasi lahirnya tokoh-tokoh komunis di Indonesia gitu. Akhirnya Pak Cokro menggunakan tidak mau harus menggunakan istilah sosialis gitu. Padahal tadi setelah itu juga disebutkan ya sosialis itu ya Islam itu sendiri gitu. Malah semakin membenarkan bahwa Islam itu sudah sosialis dari dulu gitu. Walaupun saat ini kan beda pandangan terkait esensi atau tujuan sosialis itu sendiri yang dari barat. Itu.
Oke. Iya dong. Oke. Jadi jika ditanya apa sih sumbangsih dari sosialisme Islam kepada Indonesia bahkan sampai saat ini, kalau bagi saya itu sih sebenarnya mungkin masih ada akbar seperti yang kita lihat saat ini gitu. Dalam artian bukan akbar yang menolak dengan teori Marxis, bukan dengan akbar yang menolak teori Lenin dan sebagainya, bukan. Muhammad Akbar al siapa? Al-Gharabak itu. Nah, jadi kalau ditanya kontribusinya sebenarnya, terutama saat kita berbicara fakta sejarahnya berkenaan dengan kontribusi SI juga, itu kita selalu dituntut semangat proklamasi, semangat untuk kemerdekaan. Itu juga didorong dari sana. Bahwasanya antara satu dengan yang lain itu memiliki tanggung jawab yang sama. Kepemilikan bersama. Saya dengan sampean, kita sama-sama bertanggung jawab atas kemerdekaan kita. Atas keselamatan kita bersama. Jadi itu yang saya pandang kontribusi yang mungkin abstrak sekali. Dan di lain sisi, menanggapi hal demikian, itu juga tidak sebenarnya pengimbuhan kata Islam kalau bagi saya itu memang perlu, mengingat fanatisme umat Islam jika tidak disandingkan dengan itu, mereka pasti akan menolak mentah-mentah meskipun tanpa dikaji terlebih dahulu. Jadi memang perlu pelabelan seperti itu, meskipun kalau tadi ada kata itu formalitas atau lain sebagainya, meskipun toh pada hakikatnya dalam Islam itu tanpa ada teori sosialisme, Karl Marx, lain-lain sebagainya itu sudah ada gitu loh. Mungkin hanya itu di saya. Iya. Tapi curiganya saya itu ya ke sosialisme Islam itu ketika konsep kesetaraan itu di pengetahuan. Ketika apa ya? Konsep kesetaraan yang ditawarkan oleh sosialisme Islam dalam Islam itu bahwasanya kalau kalangan Marxis gitu kan, konsep kelas yang antara proletar sama borjuis gitu kan, itu juga ada di Islam gitu. Yakni saya menamainya itu ketika kiai sama santri gitu kan, ataupun itu cuma kalau dari Marx itu cuma pandangannya itu karena materi gitu, finansial ataupun yaitu gitu. Tapi kalau di Islam mungkin itu karena berkat, bisa dibilang itu ilmu atau karena jabatan gitu, karena jabatan. Sehingga sebenarnya hal ini saya ingin tanyakan di awal gitu kan, dari awal tadi, tapi kayaknya karena masih bahas sejarah gitu, saya mau mencampur adukkan itu mungkin selesaikan dulu gitu. Saya berpikiran memang dari di jalan tadi gitu kan, bahwasanya ketika mungkin dulu sejarah ya, kalau bilang sejarah pada waktu kerajaan dulu kan juga sistem moralitas itu yang ketika ketemu raja harus sungkem dan sebagainya itu gitu kan, sehingga mungkin melahirkan konsep kesetaraan itu gitu kan, kesetaraan yang dibawa ke Indonesia gitu, sehingga kesetaraan dari semua kelas itu ada. Nah, pun demikian di Islam konsep kesetaraan itu kan tidak pernah dimanifestasikan ataupun tidak pernah direalisasikan. Bahkan sampai sekarang konsep kesetaraan itu malah absurd gitu kan. Jadi semacam ada reifikasi, ada secara formal kesetaraan di Islam itu diagung-agungkan, tapi faktanya tidak gitu kan. Itu mungkin, Mas. Iya, sosialisme Islam yang dari kesetaraan itu yang seperti apa gitu kan. Karena kan kalau di Islam sendiri gitu kan, kesetaraan kan memang ada sejak, bahkan kata Cokro Aminoto, sosialisme Islam itu memang ada sejak Nabi Muhammad gitu kan. Sejak Nabi Muhammad, tapi ketika di Indonesia melihat dari sejarah dari kerajaan, baik sekarang sekalipun di pesantren-pesantren ataupun di khususnya ya yang di lingkungan kita sendiri gitu, konsep kesetaraan yang ada itu tidak faktanya tidak ada gitu kan. Yakni moralitas, hukum-hukum moral itu masih berlaku.
kalau ke yang lebih tua atau yang lebih mempunyai jabatan gitu kan, sehingga sosialismenya itu yang kata Mas bahwasanya adanya kelas itu berjuang sama proletar itu kan karena nilai materinya. Tapi kalau di Islam itu bukan bernilai materi, yakni jabatan gitu kan. Sehingga konsep senior junior, itu kan konsep moral gitu kan. Konsep moral yang ada salah satunya di organisasi ataupun di Islam itu mungkin. Jadi mau tanggapannya? Loh, seperti ini loh. Jangan salah-salahkan Islamnya. Sejarah Islam itu sudah berakhir setelah wafatnya Rasulullah. Setelah itu sejarah umat Islam. Jangan tersamakan. Kalau kita lagi-lagi kita main bentur-benturan sejarah, maka kembali ke awal pada sejarah pada sejarah Islam. Pada itu masa Rasulullah tidak pernah ingin diposisikan dirinya sebagai orang nomor satu atau sebagai orang yang sama-sama orang yang tinggi. Terbukti saat meskipun terjamin sebagai seorang ahli surga, boleh tetap melaksanakan sholat, berdagang di pasar tidak minta gratisan. Beda dengan Mbak Winda kalau ke iya fakta kan. Dia minta gratisan ke teman karena dia merasa saya senior di S2. Jadi seperti ini kalau bagi saya. Konsep kesetaraan dalam sosialisme Islam kalau yang saya pahami itu pada intisarinya itu konsep persaudaraan. Jadi memahami antar sesama, menganggap antar sesama satu individu dengan individu yang lain itu saling bertanggung jawab atas hak individu yang lainnya. Mungkin itu di saya. Berarti solidaritas Indonesia. Iya, jadi harus diubah. Oh jadi PSI. Oh bukan aku yang berpendapat. Pak Winda. Aku kita mengelak salah, Pak. Gangguan kok terpaksa. Hanya harus berapa Jokowi. Apa pertanyaannya sopan sih intinya? Dasar dari Yano. Tidak ada setara dalam Islam. Kok bisa? Masih ada moral itu, Kak. Moral sistem moralitas itu yang iya. Gimana contohnya? Seperti halnya salah satunya itu kan konsep senior junior gitu kan. Kiai santri. Kan di Indonesia tadi kan berbicara sosialisme Islam. Sosialisme Islam itu kan konsep dari Marx yang dibawa ke Indonesia gitu kan. Memang dari fakta yang sejarah sekalipun kalau masih di kerajaan-kerajaan itu kan tadi memang sudah biasa kaum kelas atas sama kelas bawah itu ada kesenjangan gitu. Ada semacam alienasi. Nah, adanya sosialisme Islam itu malah cuma konsep formalnya aja yang menginginkan kesetaraan gitu kan. Cuma di formalnya aja. Tapi faktanya tetap masih ada sistem moralitas yang semacam alienasi kelas gitu. Alienasi kelas. Iya. Ya saya contohkan tadi itu kayak senior junior atau lain sebagainya di Islam itu kan masih ada tetap. Yang mana kalau dari Marx itu dalam Islam itu seperti apa? Saya enggak. Apa sama atau proporsional atau gimana? Itu menjadi titik permasalahannya kan. Jangan-jangan setara itu dalam pikiran kamu kemudian kamu label-labelkan Islam. Nanti kalau Islam kan khawatir nanti itu kan. Ya gimana? Saya sih agak sedikit berbeda pendapat ya dengan Kak Sofan tadi, di mana barusan Kak Sofan itu memberikan statement bahwa memang di agama Islam itu ada kelas-kelas dan yang menjadi contoh itu salah satunya antara kiai dengan murid seperti itu, yang disetarakan dengan kaum proletar dan borjuis kan seperti itu. Cuman bagaimana kita itu melihat konsep yang terbangun di antara kedua belah pihak tersebut. Kalau saya pribadi sih tidak menganggap antara kiai dengan seorang santri itu merupakan kelas, karena memang sesuai dengan kitab yang mungkin sudah kita pelajari bersama sebagai orang yang menuntut ilmu, itu bukan halnya kita itu
menjadi apa istilahnya ya, menjadi objek dari seorang orang yang memiliki ilmu tersebut, melainkan kita itu menempatkan kita itu menghormati orang yang memiliki ilmu tadi, meskipun ya menghormati, bukan menjadi objek dari seorang yang memiliki ilmu tadi. Ya itu. Beda halnya dengan kita membahas antara kaum proletar dengan kaum borjuis. Bagaimana kaum yang lebih kaum proletar gitu kan? Dia itu menjadikan objek kaum borjuis itu sebagai alat untuk mereka itu menguntungkan terhadap dirinya sendiri. Cuman yang namanya tadi kan ketika kita diibaratkan seorang kiai dengan santrinya itu menurut pemahaman saya pribadi ya, itu bukan merupakan sebuah pengkelasan, melainkan bentuk apa namanya? Dari seorang murid itu menghormat terhadap orang yang memiliki ilmu, seperti itu. Cek. Tapi di konsep alienasinya Marx itu kan ada 4 poin sebetulnya. Pertama itu produk, ada sistem produksi, ada tujuan produksi sama kesenjangan sesama kelas, dan juga yang ketiga itu kehilangan jati diri. Nah, ketika tadi saya contohkan terhadap santri sama kiai gitu kan. Ini kan sudah masuk ke Islamnya. Santri sama kiai, ketika santri itu meserahkan diri kepada kiai gitu kan, maka jati dirinya itu hilang. Dia itu seakan-akan menjadi budak dari kiai gitu kan. Ya. Pun demikian ketika senior sama junior gitu kan, seakan-akan junior itu selalu salah di mata senior gitu kan, sehingga dia memasrahkan dirinya dan kehilangan jati dirinya. Sehingga konsep alienasi itu bukan lantas secara formal tidak ada gitu kan. Secara formal sudah dianggap tidak ada, tapi ada semacam reifikasi, pengaburan dari inti alienasi tersebut gitu kan. Secara formal memang tidak ada, bahwasanya tadi kan kalau kata Akbar itu hanya bentuk saya menghormati gitu kan. Tapi dengan menghormati itu saya kehilangan jati diri saya sebagai manusia gitu. Pun demikian di konsep sosial ya saya contohkan tadi lah gitu. Cik. Karena tadi bawa-bawa Islam, bukan berarti saya mewakili sarjana Islam ya. Saya keberatan kalau konsep santri dan kiai itu dilabelkan Islam. Apalagi murid dan guru dilabelkan Islam. Karena saya belum menemukan yang sudah 10 tahun bergelut di PAI menemukan istilah murid di dalam hadis maupun Al-Quran. Yang ada itu kan sahabat. Ya. Nah, itu kan baru-baru kali ini yang di Afghanistan itu yang Taliban. Kan ya. Makanya persoalan santri dan kiai itu kan juga tujuannya sama dengan konsep nyamak, juga ingin nyaman hidup ya. Kalau nyamannya seperti itu ya gak masalah, karena itu juga berubah dari buah pikiran. Mungkin gak nyaman bagi kamu, tapi nyaman bagi kiai dan santri ya ngapain. Yang masyarakat diri ya mereka juga kan gitu. Suruh siapa masyarakat ke kiai kan? Apa ada tuntutan kan kayak gitu kan? Itu adalah hak asasi dari manusia kan, seperti itu. Sebenarnya itu sih bagi saya dalam istilah setara juga harus diperlurus terkait di dalam Islam itu setara seperti apa, atau sama atau proporsional atau gimana kan kayak gitu. Karena nanti khawatir kalau sama tidak mungkin juga, karena juga bertur dengan sunnatullah kan kayak gitu kan. Ini bicara PAI kan. Dalam surat Al-Hujurat ayat berapa itu kemarin saya lupa. Kan iya kan? Yang ku'ubah wa syu'ubah yang kayak gitu. Itu saya memang enggak terlalu hafal dalam teks-teks Arabnya, tapi insya Allah agak memahami bahwa ada suku-suku, ada
kabilah-kabilah, bangsa-bangsa untuk saling mengenal. Nah, itu berarti setara gak bisa disamakan karena khawatir nanti kita harus diberi plat nomor. Ya, gak sama aja kita dikasih kartu identitas ya. Kayaknya kalau pegawai-pegawai itu kan ya. Nah, maka itu diperluruskan setara itu setara itu seperti apa dulu di dalam Islam. Nah, itu sehingga nanti Sofwan tidak semena-mena mengambil sampel santri dan kiai kan. Itu sudah kesepakatan soalnya. Kalau sudah kesepakatan ya jangan menyalahkan orang yang sudah bersepakat. Yang dipersalahkan adalah kita itu yang belum pernah bersepakat dengan siapapun kan kayak gitu. Termasuk saya yang belum berjodoh dengan siapapun kan karena tidak ingin bersepakat. Jangan menyalahkan orang lain yang sudah bersepakat perihal dia mau patriarki yang kemarin dari feminisme mau dia maskul karena sudah bersepakat kayak gitu ya. Intinya kan seperti itu, ngapain? Ya itu intinya sih dari sampel yang jadi perdebatan. Sehingga kalau cuma memasrahkan diri ke kiai, ya terserah. Kan gak ada tuntutan, masa dalam Islam harus memasrahkan kepada, setahu saya kita wajib memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kan kayak gitu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kan kayak gitu, bukan ala yang lain lah kayak gitu kan. Gitu menurut saya. Saya khawatir nanti apa-apa. Enggak, khawatir nanti apa-apa ini mewakili Islam, ini mewakili Islam nanti akhirnya Islam hilang, yang ada adalah keterwakilannya itu. Tuhannya gak nyampe. Makanya kan saya dulu sering baca puisi, ada suatu patah kata, banyak yang mengaku cinta pada Laila tapi Laila tidak mengakuinya. Karena gara-gara seperti itu. Banyak yang mengaku moral dari Islam tapi belum tentu itu sesuai dengan ajaran Islam. Kan seperti itu. Ya mungkin itu dari saya. Aslinya gini, enggak, beda nanti Kak, sosialisme. Aslinya ketika mau membahas sosialis itu lebih saya sepakat ketika meniadakan konsep senior dan junior. Jadi ketika sesuai tujuan yang dari pemantik tadi selaras itu, sehingga di kampus itu kalau istilah senior junior itu ditiadakan maka sosialis banget kan seperti itu. Nah, beda lagi Kak. Beda lagi kan, cuman dalam ranah mahasiswa kan ada senior ada junior kan seperti itu. Dosen berbeda nanti, jadi seperti itu. Nah, berbeda kalau kiai dan santri ataupun guru dan murid itu yang jelas differences di situ berbeda. Mungkin hanya itu dari saya. Saya ingin memperjelas karena bahasannya dipersempit ke senior junior. Saya tidak terlalu paham dinamika senior junior di sini. Terlebih di kampus-kampus Madura. Sebenarnya seperti apa? Apakah junior itu menjadi budak dari senior atau junior itu mengabdi kepada senior atau seperti apa sebenarnya bentuknya? Ya saya menjawab lebih saya tidak bisa karena saya tidak paham dinamika yang terjadi seperti apa gitu. Cek. Gini ya, kalau dari pertama dari pemikiran Marx gitu kan, bahwasanya saya kerja kepada kaum kapitalis itu untuk memenuhi kebutuhan saya gitu kan, untuk mendapatkan upah kebutuhan saya. Pun demikian ketika saya menjadi kader kepada senior gitu kan. Upah saya terhadap senior itu pertama secara finansial saya ditraktir kopi jangan kali. Yang kedua muntah di rokok uning minta rokok gitu. Secara finansial. Tapi gitu kan secara pemikiran juga bisa. Sehingga timbal baliknya gitu kan, timbal baliknya senior terhadap
saya ketika sudah membayari ngopi bahwa dia itu akan seenaknya gitu kan. Jadi kan ada semacam, saya akan bilang tadi, ada semacam reifikasi gitu kan. Reifikasi pengaburan makna gitu kan. Itu. Jadi Cik, itu saya baru tahu kalau ada budaya seperti itu, tapi itu juga bimbang kalau bicara sosial ya. Ketika junior itu memberi makan pada senior, itu gravitasi namanya. Karena nanti bisa timbal balik kan, iya kan? Ada balas budi. Mestinya kan ya. Makanya saya gak pernah mau untuk dibayarin junior karena gravitasi itu. Khawatir nanti ini junior punya kepentingan terhadap saya. Kan iya. Iya. Itu ada pernah dosen saya itu pernah di S2 ya, dosen saya pernah ngajak makan saya, kemudian saya mau bayarin. Jangan itu gravitasi namanya. Kamu tapi pakai bahasa Inggris, you apa gitu kan. Tapi intinya apakah kamu mengamini gravitasi? Nah, itu ya saya diam aja. Oh ya udah ini makanya repot juga karena yang ya repot lah kalau bicara kayak seperti itu ya. Tapi itu adalah mestinya kata saya tetap pakai konsep PAI ketika ada galido itu apa namanya? Misakon galido sudah ada kesepakatan ya wis lakukan enggak masalah. Kamu mau ngamba kepada siapapun kalau udah sepakat ya terserah. Dan kamu mau menolak ya sudah kalau udah sepakat. Kan itu intinya kan dalam Islam. Kan istilah pernikahan itu kan dalam Al-Qur'an misakon galido. Itu ikatan yang sangat-sangat sakral. Maka jangan main-main dengan hal itu. Gitu. Enggak betul itu. Makanya sampai hari ini saya agak takut untuk menindaklanjuti terhadap misakon galido, takut khawatir merasa tidak setara. Nah itu main-main namanya. Karena ketika sudah sepakat mau diperbudak atau tidak, itu adalah sesuai kesepakatan. Intinya itu kalau dalam agama. Makanya kamu mau saya perbudak, ya mau, akad lah. Baru diikati kubil tuh, makanya kubil tuh nikah kan sudah diberi tanggung jawab ya. Iya kan seperti itu, intinya agama kan seperti itu. Gini Mas Aang, yang sangat miris itu ya, yang sangat miris ketika sampai seorang junior itu menuhankan senior gitu. Sehingga iya, menuhankan senior itu yang sangat miris. Ya nih gini, bahkan kan ada sebuah kasus kadang gitu kan, demi kepentingan senior semua hal dilakukan oleh juniornya. Bahkan mau tidur bareng sekalipun kalau sama cewek itu kan bisa gitu kan. Nah itu kan ada semacam Kak gitu. Secara esensi sama-sama enak gitu kan, tapi kan ada semacam pemaksaan tersendiri sehingga dia itu kehilangan jati diri dari seorang gini, itu kan memang ya kalau pada akhirnya gitu kan, N-nya itu memang iya gitu kan, dia itu sudah sama-sama mau, tapi kan dari proses itu dia itu pertama gitu kan, dia dekati terlebih dahulu untuk bagaimana dia takluk gitu kan, dia takluk. Ya itu saya sekaligus pengalaman menjadi senior dan pernah jadi senior juga gitu kan. Bukan Pak perempuan loh, bukan perempuan. Salah. Sehingga kan gini, saya senior gitu kan. Saya bisa bertingkah apapun terhadap junior saya gitu. Sehingga suruh desa gitu kan. Nah hal itu kan sebagai tidak manusiawi gitu kan. Tidak manusiawinya itu karena memperbudak orang lain sehingga jati diri dari junior itu hilang demi dia itu menuruti permintaan dari seniornya demi hal satu gitu kan. Dia ingin belajar karena dia itu lebih pengalaman gitu kan. Sedangkan seorang senior gitu kan, dia mempergunakan kemauan dia itu untuk kepentingan dia sendiri. Nah itu kan ada kesenjangan nanti. Kalau kata Mak tadi, saya bekerja itu untuk upah, sedangkan para kapitalis gitu kan, bukan untuk upah tapi untuk kepentingan diri sendiri, untuk menambah finansial lagi gitu kan. Sehingga dia itu
mengorbankan para pekerjanya gitu kan. Bahkan dia itu mengancam, bisa mengancam gitu kan. Mengancam bahwasanya kalau dia tidak menurut, dia tidak akan diupah, dia akan dikeluarkan dari pekerjaannya. Pun demikian junior gitu kan. Ketika dia tidak nurut, saya tidak akan mau ngaderkan sampean gitu kan. Saya tidak akan sekian-sekian lah gitu kan. Pun demikian ketika di kampus juga, saya waktu dulu itu ketika maba karena berakhir di pesantren gitu kan. Enggak, saya sekaligus pengalaman juga melihat situasi di kampus itu ya agak demikian gitu. Ketika mungkin di masa enggak gitu kan, di masa saya yang iya gitu. Pun demikian kepada dosen kadang kan, kepada dosen, antara dosen dengan mahasiswa gitu kan. Ketika mahasiswa sama dosen, kadang kan ada mahasiswa itu yang seakan-akan sangat tunduk sekali pada dosen gitu kan. Sangat tunduk. Pun saya pernah mengalami hal itu karena saya itu latar belakang saya sekolah di bawah naungan pondok pesantren gitu kan. Sehingga ketaatan mungkin kepada guru itu ya masih kokoh gitu kan. Jadi maksudnya penghambaan kepada sesama manusia itu cikal bakalnya lahir dari pesantren. Bagi Anda? Bukan, Oh, bukan. bukan gitu kan. Tapi moral lingkungan yang moralitas itu, lingkungan itu yang membentuk gitu kan. Lingkungan yang membentuk Kak, itu kan. Lingkungan yang membentuk. Nah, sehingga kan kalau kadang kan dosen juga mempergunakan hal itu, contohnya ketika bimbingan skripsi gitu kan, kepada dosen kepada mahasiswi, sehingga dia itu kadang apa namanya ya, bukan wahidan gitu kan. Lah itu dulu Mas, dulu. Sekarang sudah jadi senior. Kamu sadar gak dapet cewek? Nggak ya, terima kasih. Saya sebenarnya nggak mau menyinggung. Ya, mau saya ulang bahwa sebenarnya saya nggak mau melepaskan diri dari persoalan senior junior. Saya pikir itu konflik pribadi sebenarnya ya, yang belum selesai. Tapi mungkin begini, ini kan kita bahas terkait dengan Marx juga. Nah, sebetulnya bagi saya sendiri sejauh ini saya memahami bahwa Islam itu ya sosialisme gitu, dan sosialisme itu ya Islam gitu. Artinya secara sederhana mungkin kita juga akan mustahil bagi seorang Bapak Cokro Aminoto justru menggabungkan dua hal ini jika memiliki akar yang beda gitu. Tapi ini justru digabungkan. Nah, kita patut curiga di situ. Jangan-jangan memang tidak ada perbedaan antara Islam dan sosialisme. Dan secara semangat pun nggak ada bedanya memang. Dan Islam itu ya sosialisme gitu. Nah, sosialisme sendiri sebenarnya jauh sebelum Marx mengemukakan tentang sosialisme itu semangatnya sudah ada sejak lahir, sejak dahulu gitu. Tetapi kan Marx ini melahirkan sebuah metode yang mana dia sebagai sebuah alat untuk mengkritik alat penghisapan dari sistem kapitalisme gitu. Jadi kapitalisme dulu marah, jadi akar dari buah pemikiran liberalisme yang akhirnya dalam sektor ekonomi kita namakan sebagai kapitalisme itu alat sebuah penghisapan. Nah, alat penghisapan ini sulit ditelaah melalui Islam gitu. Artinya juga pada suatu kesempatan Nabi juga pernah mengatakan bahwa kelak saya tidak akan mengerti akan seperti apa rumitnya sistem perekonomian pada zaman kalian gitu. Makanya saya akan Rasulullah memberikan kesempatan ekonomi itu nanti terserah kalian mau seperti apa, mau diatur seperti apa. Nah, dan pada level aksiologis ternyata Islam dan Marxisme itu menjadi sangat kompatibel gitu. Jadi Islam mengatakan bahwa riba itu haram, dan yang bisa melihat bagaimana bentuk riba yang nyata yang terjadi hari ini itu bisa kita pakai dengan metode Marxisme gitu. Nah,
Nah selanjutnya kan ada paham juga yang mengatakan sosialisme gitu, dan ada juga sebagai sebuah ormas lah katakanlah begitu. Ada juga apa ada komunisme. Nah komunisme ini kan juga kepanjangan dari sosialisme, artinya tapi juga memiliki semangat yang bahwa segala sesuatu atau benda itu adalah sama rata sama rasa gitu. Nah ini yang salah, yang dikritik oleh dari host Cokro Aminoto gitu. Andai kata dia memahami bahwa akar persoalan sosialisme dan Islam itu berbeda, ya dia tidak akan menggabungkan dua hal ini. Mungkin juga dia dikasih kesempatan akan menggabungkan antara Islam dan komunis. Nah, tapi karena itu memang berbeda akarnya, maka bukan komunisme. Tapi karena akar komunisme itu adalah semangat tentang sebuah hal yang sama rata sama rasa gitu. Dan di Islam itu nggak ada. Islam itu memberikan kesempatan orang untuk kaya dan memberikan kesempatan orang untuk menjadi miskin gitu. Sama-sama memiliki kesempatan di dua hal ini, tidak ada persoalan bagi Islam gitu. Tetapi persoalan yang yang dikritik oleh Islam itu adalah proses menjadi kaya itu melalui apa gitu. Kalau melalui penghisapan maka itu salah gitu. Tapi kalau semuanya kayak melalui kreativitas, katakanlah kayak YouTubers hari ini gitu. Jadi kan tergantung memilih pasar, artinya dia kreatif untuk mengambil untuk mencari pasar gitu. Nah, itu halal. Tapi kalau dengan sistem perburuhan yang menghisap tenaga kerja hingga sebetulnya bahwa barang itu terbentuk dan apa yang didapatkan oleh tenaga kerja itu hanya sebagai upah tapi tidak sebagai suatu usaha untuk menghasilkan benda tadi, itu yang salah gitu. Nah, makanya Marxis itu hadir sebagai metode untuk memahami bentuk penghisapan tadi gitu. Nah, tapi kalau mau dibawa ke ranah porsi kiai, santri dan mungkin yang lebih nari untuk tetap dibahas kayak senior junior, saya ya nantilah cari gimana nyambungnya di sana itu seperti apa gitu. Tapi saya pikir itu hanya penempatan ini aja, bukan penempatan kesempatan kita untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kalau dalam kapitalisme kan jelas, jadi nggak setara. Artinya kesempatan untuk mendapatkan sesuatu hingga orang menjadi kaya itu berbeda. Nah ini yang sebetulnya nggak setara gitu. Itu yang dikritik. Tapi kalau dalam Islam hari ini kesempatan kita, entah itu untuk mendapat jabatan, untuk mendapat kekayaan, kita punya kesempatan di sana. Artinya antara kiai dan santri itu sama-sama punya kesempatan. Kan nggak selamanya kiai itu lebih kaya daripada santri. Justru kiai bisa jadi lebih miskin daripada santrinya gitu. Nah, ini kesempatan yang sama-sama setara terhadap kepemilikan suatu benda. Nah, sama juga kesempatan junior dan senior dan junior gitu kan. Mungkin ada kesempatan bagi senior untuk melebihi menjajaki jabatannya lebih tinggi daripada juniornya. Ini kan kesempatan, artinya sama-sama setara. Nah, persoalan mereka nyebut senior junior ya kan sebenarnya kan ya tradisi yang mengalir sejauh ini kan begitu. Jadi kalau kita nggak mau ngikut kayak gitu ya nggak apa-apa juga. Tapi saya insya Allah jauh dari persoalan seperti itu. Terima kasih. Cek. Langsung saja mengerucut ke permasalahannya, kegelisahannya. Saya nggak tahu ini kegelisahan apa ketakutan dari Sofan atau juga keuntungan karena sekarang dia sudah jadi senior gitu. Dulu kan gelisah, sekarang malah menikmati ya. Oh enggak. Iya. Memang kalau saya pribadi memang saya sangat menolak betul. Saya anggap itu sebagai neokolonialisme. Perbudakan antar sesama manusia, iya. Kalau dulu kan perbudakan antar sama bangsa. Kalau sekarang itu secara individu. Senior junior itu adalah neokolonialisme bagi saya dan itu saya sangat menentang. Kalau saya misalkan di sana di UIN dulu saya tidak pernah mau untuk dijadikan ketua di intra maupun ekstra. Saya hanya mau dalam bidang 3 KPU. Itu solusi bagi saya untuk agar saya tidak menghambat kepada senior dan tidak menghambat kepada jabatan. Itu kalau saya pribadi. Karena memang secara pribadi saya menentang adanya perbudakan antara semua manusia. Iya. Keresahan saya dan teman pinggir saya ini salah satu produk dari itu gitu maksudnya.
Enggak, maksudnya kita sebenarnya mau sadar atau tidak sadar, neokolonialisme era baru seperti ini memang selalu ada dalam setiap kampus. Pertanyaannya apakah dalam porsi Islam, yang kampus Islam itu lebih parah atau seperti apa? Karena atau yang perkotaan dan juga agak ke pinggir ada perbedaan yang kontras. Karena saya tidak menemukan itu secara kontras di sana, gitu maksudnya. Tapi di sini lebih kerasa katanya. Kalau saya di Malang mungkin karena saya menjauh itu kan, maka dari itu saya tidak merasa. Atau ini teman saya katanya barusan mengatakan, oh enggak, tidak terjadi di Malang katanya. Tapi terjadi di Pamekasan. Apa yang menjadi perbedaan itu? Kampus Islam sama Islam. Atau lebih modern atau seperti apa, saya tidak tahu. Atau pemikiran senior di sini masih menikmati produk-produk kolonialisme, saya tidak paham. Ini bagi saya ini neokolonialisme. Saya menjauh dari itu. Dari dulu saya menjauh. Karena saya tidak sepakat dengan konsep perbudakan. Iya ada, memang ada. Loh, iya saya akui benar, tapi kan saya menolak. Kalau teman pinggir saya tidak tahu. Gitu. Mungkin itu dari saya. Begini, perbedaannya kolonialisme dan neokolonialisme. Kolonialisme kita tidak punya pilihan selain menggugat. Kalau sekarang yang neokolonialisme kita punya pilihan menolak atau tidak. Ketika zaman penjajahan kita tidak punya pilihan lain. Kita mau jadi penguasa atau tidak itu selain untuk menggugat satu. Seperti juga terjadi di Marxisme. Makanya kan salah satu pergerakan dari Marxisme kan adalah penolakan. Penolakannya itu berupa pergerakan menuntut kepada atasan yang kapitalis itu agar untuk menyetama-rasakan gitu. Kalau sekarang kita punya pilihan. Maka ini sebenarnya kan apalagi tadi disebutkan terkait dengan perempuan kan PR teman-teman yang patriarki ini. Ini kan sebenarnya kan pilihan, bukan kondisi di mana kita tidak punya pilihan untuk menerima atau menggugat. Kita punya pilihan untuk mengambil atau tidak, kan begitu. Kalau yang mengambil mungkin seperti saya dan menolak seperti teman saya pinggir, kan misalkan seperti itu. Jadi itu mungkin perbedaan mendasar kenapa kolonialisme dulu sama sekarang. Kita punya pilihan sekarang, tapi kalau kita terjebak dalam pilihan itu, maka kita sering menganggap itu suatu perbudakan seperti yang kamu anggap senior junior. Itu kamu menerima berarti. Kalau kamu menolak, berarti kamu secara konsep kalau kamu menolak berarti kamu tidak dapat jabatan sih. Saya dulu itu ketika jadi mahasiswa, dua yang ditakuti oleh saya. Enggak, dosen saya enggak pernah menakut. Itu pergerakan mahasiswa, saya juga takut, getar gitu. Gemeter saya kalau. Yang kedua itu aparat gitu. Takut saya memang dulu. Tapi saya enggak pernah merasa diperbudak dan juga memperbudak sesuatu. Nah, apa karena mungkin saya tidak ikut kumpulan-kumpulan itu. Cuma yang jelas saya dulu punya prinsip, saya enggak punya kepentingan. Saya jadi junior siapapun, walaupun menganggap saya junior, tapi saya enggak punya kepentingan terhadap senior itu, sehingga yang ada itu ya simbiosis saja, saling berbagi. Makanya ketika setara, tadi cewek katanya ya. Cuma persoalannya kayak gini. Ketika saya itu, cewek-cewek itu ada yang minta dibahagiain gitu. Terus yang disalahin masa saya, kan repot. Kan kayak gitu. Nah saya berpikir, saya sempat bilang ke teman-teman cewek, enggak nanti kamu permainin saya. Loh kok kamu ngajak main-main kalau gak mau dipermainin? Kan kayak gitu intinya. Jangan bilang saya permainin kamu menikmati dan saya juga nikmati. Ketika gak mau ya wes, makanya memang pilihan tadi. Ternyata fenomena sosialnya begitu ya. Di ranah kampus ya. Tapi nggak tahu saya kalau hari ini memang ada seperti itu, mungkin siapa yang menggerakkan dan ada ajaran apa kok seperti itu kan. Entah ini adalah efek dari sosial atau budaya yang sudah agak posmo. Sekarang kan cenderung siapapun kan butuh rekognisi, semua adalah butuh pengakuan. Ketika dekat dengan senior pengen diakui sebagai kadernya, itu kan iya kan mindset kita kan seperti itu sekarang. Yang senior juga butuh pengakuan sebagai senior kayak gitu ya. Dan itu menjadi kajian modern di dalam dunia psikologi. Penelitiannya juga menarik. Tidak ada satupun manusia yang tidak butuh rekognisi. Itu penelitian terakhir di psikologi. Manusia modern sekarang. Semua butuh pengakuan. Iya. Sekalipun kita
mau kuliah jauh-jauh ke Amerika itu butuh pengakuan. Mbak Winda kuliah ke Jogja butuh pengakuan. Sama kayak gitu, semua adalah manusia sekarang seperti itu. Mungkin itu adalah gejolak persoalan kesenjangan yang ada dalam mindset kita hari ini. Di luar-luar itu nanti dipikirkan, kaji bersama ya, entah ada perbudakan sosialisme Islam dan apa tadi. Tapi memang beda ya kalau pakai analisisnya Marxis ya. Karena kalau Marxis kan menyerap upah. Tapi kalau senior junior itu menyerap apa biasanya? Sefan. Jabatan ya. Kalau Mas Faidol ini jabatan. Walaupun Mas Faidol ini junior saya. Loh iya. Kan iya. Ini junior saya yang memang enggak sih, enggak menuntut untuk tunduk, tapi dan tidak perlu ditundukkan kayak gitu, karena kepentingannya apa kayak gitu kan seperti itu intinya kan. Lah perihal ada orang yang berkepentingan ke Faidol lewat saya sampaikan, perihal dia tidak mau ya hak dia kan. Itu adalah konsep umum dari suatu ekosistem manusia kan, intinya seperti itu. Intinya sosial yang setara. Kalau memang kita moral kita, kalau memang mindset kita saya tunduk kepada kiai tanpa belajar kita dapat barokah gitu kan. Itu kan ajaran, kita menjadi hamba karena ajaran itu. Ada yang menjadi hamba saya biar pecah matur bahasa Indonesia karena pengen di alam gitu kan. Ada kan yang seperti itu, macam-macam lah ya. Kan iya kan. Cuma ketika upah itu bisa dipakai, analisisnya Marxis itu bisa nggak dipakai dalam fenomena sosial umat muslim di Indonesia. Beda kalau di India kan ada Mahatma Gandhi yang menginginkan sosialis, itu kan tokoh Hindu ya, justru ya yang membela umat Islam yang tidak pernah berkasta katanya. Mungkin itu sih pendapat saya. Mungkin saya butuh pendapat dari perempuan terkait. Iya, sebenarnya banyak dibahas, Pak. Ya. Dan feminisme modern, ya. Saya sudah keliling-keliling feminisme modern itu lebih romantis dengan Marxis. Iya. Lebih romantis banget kan? Bahkan konsep utama dari feminisme yang dijadikan alat dalil atau landasan berpikir itu dari Marxis. Lah mungkin saya butuh dari suara perempuan. Ada feminisme itu kan ada Marxis loh. Iya. Saya mau bersuara sebagai perempuan. Coba buktikan kalau Anda perempuan. Lagi. Sebenarnya ketika kita diperbincangkan antara kenapa perempuan itu seolah-olah menjadi objek dari seorang senior, karena memang saya lihat ya perempuan itu sebenarnya tidak bodoh-bodoh amat kayak gitu. Mungkin yang nampak terhadap mata kita, perempuan itu menjadi objek kan dari senior. Cuman tanpa kita ketahui yang kasat mata ya, seorang perempuan itu kadang memiliki kepentingan tersendiri terhadap seniornya. Contohnya ya, Kak, besok ada rapat ya? Iya dek, yang kayak itu. Saya besok gak ada sepedanya Kak. Mau? Iya. Enggak, ini kan sebenarnya politik terselubung dari seorang perempuan. Iya, menghemat kantong dan bisa memanfaatkan seorang seniornya. Cuman iya. Iya. Ini konteksnya dibahas secara good looking ya. Iya, pinter, seniornya pinter banget ini. Iya. Mungkin dari kaum perempuannya ya, yang memang tidak terlalu good looking. Aku nanggapi bentar. Apa sesi perempuan?
Bukan 4. Ya, saya kira apa yang diperdebatkan dari tadi konteksnya berbeda ya, dengan kapitalis dan sosialis yang lebih mengarah kepada ruang lingkup ekonomi, sedangkan yang diperdebatkan kan konteksnya berbeda. Ya, cukup kita tutup diskusi pada sore hari ini. Mungkin ada beberapa hal yang kurang, teman-teman bisa menggali sumber-sumber lain di luar. Kemudian ini ada salah satu pesan dari Pak Cokro yang ingin saya bacakan. Tidak bisa manusia menjadi utama, menjadi besar dan mulia, atau menjadi pemberani kalau terlalu banyak sesuatu yang ditakuti dan disembah. Sebab keutamaan, kemuliaan, kebesaran, dan keberanian hanya terlahir dari orang-orang yang bertauhid secara lahir dan batin. Ya, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.